Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ika Lestari dalam mata kuliah Pemanenan Hasil Hutan. Kali ini kita akan membahas tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 dalam kegiatan penebangan. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja di bidang kehutanan serta dapat menerapkan K3 pada pekerjaan kehutanan. Adapun outline materi kita hari ini adalah yang pertama, mengapa perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja menjadi penting. Yang kedua, penyebab kecelakaan kerja yang paling sering terjadi dalam kegiatan penebangan. Yang ketiga, berbagai penyakit akibat kerja dalam penebangan kayu. Dan keempat adalah persiapan menebang. Di beberapa berita sering kita dengar banyak kasus kecelakaan pada saat menebang kayu, yang mana kecelakaan itu berujung pada meninggalnya pekerja. Ini adalah alasan mengapa pentingnya K3 dalam kegiatan menebang. Jadi, mengapa pekerjaan bidang kehutanan memerlukan K3? Ada beberapa alasannya. Yang pertama adalah pekerjaan kehutanan merupakan pekerjaan yang memiliki resiko tinggi untuk terjadinya kecelakaan kerja. Yang kedua, kondisi lapangan kerja yang berat. Yang ketiga, setiap pekerja atau manusia berhak mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, serta Dasar Undang-Undang Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023. Apa itu K3? K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Sedangkan K3 berada dalam Sistem Manajemen Keselamatan Kerja atau biasa disingkat dengan SMK3. Ini merupakan bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Dari K3, kita mendapat dua istilah, yaitu kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Kecelakaan kerja merupakan suatu kejadian yang tidak diinginkan yang menimpa pekerja di lingkungan kerja dan menimbulkan terganggunya proses produksi serta menimbulkan kerugian fisik maupun non-fisik bagi pekerja dan perusahaan. Sedangkan penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja yang berlangsung cukup lama. Penyebab kecelakaan kerja yang paling sering terjadi dalam kegiatan penebangan. Yang pertama, penebang terlalu dekat dengan orang lain. Yang kedua, teknik penebangan yang salah. Yang ketiga, pohon rebah ke arah yang berbeda. Yang keempat, terkena ayunan bontos. Yang kelima, terkena tendangan atau kick up. Dan yang terakhir adalah terkena dorongan bontos saat merebahkan pohon ke arah lereng. Pada gambar ini, kita bisa melihat kecelakaan kerja pada saat terjadi kegiatan penebangan. Gambar 1 merupakan terkena ayunan bontos atau sobekan pecahan kayu. Gambar yang kedua adalah terkena tendangan atau kick up bontos saat menebang pohon yang bengkok atau saat pohon rebah ke atas. Gambar 3 itu adalah terkena dorongan bontos saat merebahkan pohon ke atas lereng. Berbagai penyakit akibat kerja dalam penerbangan. Yang pertama adalah gangguan pendengaran. Mesin chainsaw yang mengeluarkan suara yang bising, intensitasnya adalah 78-104 desibel. Sedangkan telinga manusia yang normal dan sehat hanya mampu mendengar suara bising di atas 100 desibel selama 7,5 sampai dengan 15 menit per hari. Yang kedua adalah gangguan pernapasan. Pada saat proses penerbangan berlangsung, chainsaw mengeluarkan asap buangan pembakaran ditambah dengan serbuk kayu dari hasil penebangan yang terhirup oleh hidung kita. Ketiga adalah gangguan saraf, di mana gangguan saraf ini terjadi akibat getaran yang ditimbulkan oleh chainsaw. Kemudian stres, terpapar suara yang terus-menerus, dan beban kerja yang berat membuat para operator atau stres.
Kemudian adalah serangan panas atau heat stroke. Ini merupakan serangan panas yang berakibat fatal karena terjadinya kerusakan otak atau organ internal lainnya yang bisa menyebabkan kematian. Agar menebang sehat dan selamat bagi pekerja, beberapa persiapan dalam menebang. Yang pertama adalah menggunakan alat pelindung diri atau APD yang lengkap, membawa alat bantu kerja personal, mengecek kondisi chainsaw, mengenali sumber bahaya menebang kayu, memeriksa kondisi kesehatan pohon, menentukan arah rebah, dan mempersiapkan jalur evakuasi. Berikut ini adalah gambar 4 ini adalah alat pelindung diri untuk operator chainsaw yang terdiri dari kacamata pelindung, masker, sarung tangan, sepatu pelindung, helm pengaman, pelindung telinga, dan rompi safety. Alat bantu personal bisa berupa parang, meteran, kapak, katrol, peluit, baju besi, palu, dan kotak ketiga yang harus dibawa oleh operator chainsaw pada saat akan bekerja. Pada saat akan menebang, kita harus mengecek kondisi chainsaw, apakah sudah layak digunakan atau belum siap digunakan. Gambar 6 menunjukkan kondisi chainsaw yang layak pakai dan tidak. Yang gambar A terawat dan bersih, yang gambar B terawat dan kotor. Kemudian, memeriksa kondisi kesehatan pohon. Gambar 7 menunjukkan bentuk tajuk pohon yang berbeda akan mempengaruhi arah rebah pohon. Dan yang terakhir adalah menentukan jalur evakuasi. Jalur evakuasi berada pada 45 derajat dari arah rebah, baik sebelah sisi kiri dan sisi kanan. Ini adalah referensi yang digunakan dalam perkuliahan ini. Mahasiswa dapat mencari referensi ini melalui website ataupun dalam bentuk buku di perpustakaan untuk dipelajari lebih lanjut. Cukup sekian yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini. Saya sampaikan terima kasih, dan jika ada pertanyaan boleh melalui email saya ataupun melalui WhatsApp saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.